Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, semoga senantiasa diberikan Allah kesehatan zahir dan batin, istiqomah iman dan Islam, sehingga bisa menjadi penopang, pensupport, penyambung dakwah. Al-ulama warasatul anbiya. Bapak, ibu, abang, adik, kakak, jamaah dimanapun berada, insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tema kita malam ini zikir-zikir setelah sholat. Zikir artinya menyebut di mulut, mengingat di hati dan pikiran. Itu zikir. Jadi kalau ada orang menyebut di mulut Allah, Allah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, subhanallah, itu zikir, menyebut. Yang kedua, mulutnya tak bergerak, tapi hati dan pikirannya mengingat. Itu juga zikir. Yang paling afdal, connect tiga-tiganya. Mulut menyebut, hati mengingat, pikiran merenung berpikir. Itu yang paling bagus. Atau mulutnya ngobrol bicara tapi hatinya tetap mengingat Allah. Ini makna daripada zikir. Adapun al-azkar ba'da shalah, zikir-zikir. Kalau satu zikir, kalau banyak azkar. Makanya Imam Nawawi menulis satu kitab namanya Al-Azkar, kumpulan zikir-zikir paling lengkap, ensiklopedia zikir. Zikir setelah sholat, kita akan bahaskan malam ini yang biasa dibaca umum. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Yang pertama, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau ada orang membaca astaghfirullahalazim, 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 atau dia lanjutkan sampai akhir, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini menjadi konflik, masalah. Satu kelompok tidak boleh menambah lebih dari yang ada dalam hadis. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau ditambah bid'ah, kata kelompok ini. Kata yang ini ditambah bagus, sempurna, tak ada salahnya. Ustadz condong kemana? Saya tak menyalahkan orang kalau ada selesai sholat dia astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Saya tak salahkan dia. Ada hadisnya. Yang saya salahkan adalah orang yang menyalahkan umat Islam yang sudah beribu tahun mengamalkan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Karena mereka juga punya dalil. Apa dalil mereka yang membaca panjang itu? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bahwa kalimat itu ma'tsur. Ma'tsur artinya ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ketika seorang sahabat bangun dari ruku, Sami'allahu liman hamidah, Nabi membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi sahabat ini membaca lain. Sami Allahu liman hamidah. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Selesai sholat Nabi tanya, siapa tadi yang membaca doa yang tak pernah kuajarkan itu? Kata dia, ana ya Rasulullah. Kata Nabi, futihat abwabus sama, pintu langit terbuka. Bid'un wa sab'una malakan yabtadirun. 79 malaikat turun berlomba-lomba ingin mencatat doa yang kau baca. Komentar Al-Hafiz 300.000 hadis hafal yang mensyarah Sahih Bukhari. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena hadis ini ada dalam Sahih Bukhari. Dalam kitab Fathul Bari. Ini Sahih Bukhari, ini penjelasannya. Nama kitabnya Sahih Bukhari, nama penjelasannya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari,
jawazu ihdatsiz zikri ghairil ma'sur fi shalah ma lam yukhalif bil ma'sur. Boleh membuat bacaan yang tidak ada di dalam Quran, tidak ada di dalam hadis, di dalam sholat, selama tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Saya ulang sekali lagi. Jawazu ihdatsiz zikri ghairil ma'sur fi shalah. Boleh membuat bacaan yang tidak ada dalam Quran dan dalam sunnah di dalam sholat, malam yukhalif bil ma'sur, selama bacaan itu tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah. Makanya ada riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hambali, berdoa dalam sholatnya, Rabbighfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Da'autu lisy-Syafi'i fi salati. Aku doakan Imam Syafi'i di dalam sholatku, bukan di luar sholat. Di dalam sholatku, arba'ina sana, 40 tahun. Doanya, Rabbighfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Ampunkan dosaku, ampunkan kedua orang tuaku, ampunkan guruku Imam Syafi'i. Itu tidak ada dalam Quran, itu tidak dalam hadis. Boleh dibaca di dalam sholat. Lalu apa hubungannya dengan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih? Kalau di dalam sholat saja boleh, apalagi di luar sholat, setelah selesai sholat, setelah salam. Itulah dalil mereka yang membaca panjang itu. Bagi yang tidak mau baca panjang, astagfirullah, 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 silakan. Kau punya dalil hadis. Tapi saudaramu yang membaca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dia juga punya dalil. Jangan kau bid'ahkan dia. Bid'ah, kalau kau berani menunjuk saudaramu pelaku bid'ah, berarti kau sudah mengatakan hai dhalalah, sesat. Hai penghuni neraka. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi hati-hati tentang masalah membid'ahkan orang. Ini kita bisa mengeluarkan orang dari hidayah kepada dhalalah, mengeluarkan orang dari jannah kepada nar. Na'udzubillah. Selama ada dalilnya, dilakukan oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah, bukan syiah, bukan khawarij, bukan murji'ah, maka nata'awan fima attafaqna. Mari kita berlapang dada, saling tolong menolong pada perkara yang kita sepakati. Wa nata'adzar fima ikhtalafna. Mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Ini zikir yang pertama. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Atau astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Atau astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang kedua, Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Begitu dalam hadis. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Lalu dibaca oleh sekelompok masyarakat, sebagian orang. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Tidak salah. Kenapa? Dalilnya sama macam yang pertama tadi. Kalau membuat bacaan di dalam sholat boleh, apalagi di luar sholat. Bukan kata Abdul Somad, tapi kata ulama mazhab Syafi'i, namanya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Yang ketiga, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 kali. Tapi pada solat subuh dianjurkan 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 kali. Pada solat subuh dia baca 10 kali. Bagus, afdal, baik. Ini bukan masalah sah tak sah. Kita sudah keluar solat. Jadi jangan lagi terkungkung sah atau tidak sah. Ini masalah afdal tidak afdal. Sah tak sah sudah selesai, solatnya sudah selesai. Yang keempat, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. 1 kali. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu.
Lalu setelah itu subhanallah.